Bapak dosen yang kami hormati, dan teman-teman sekalian yang kami cintai. Pertama-tama marilah kita aturkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rencananya, kita semua masih diberikan rahmat kehidupan olehnya. Pada kesempatan ini, saya bersama rekan saya, Saudari Teresia Oktaviandaro, kami berdua akan mempresentasikan materi kuliah Bahasa Indonesia mengenai tata tulisan atau ejaan. Tata tulisan atau ejaan. Belajar bahasa Indonesia memang tiada habisnya. Tidak cukup hanya dipelajari di bangku sekolah maupun perguruan tinggi. Apalagi untuk Anda yang berprofesi sebagai penulis, reporter, penyunting naskah, dan pekerjaan lain yang butuh memahami lebih dalam tentang bahasa Indonesia. Ada hal penting yang harus Anda perhatikan dan pelihara betul tentang ketepatan dan kebenarannya, yakni tanda kaidah ejaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam tulisan atau huruf-huruf, serta menggunakan tanda baca. Berkaitan dengan itu, tata tulis meliputi pemakaian huruf, penulisan kata, termasuk penulisan kata dan istilah serapan, dan pemakaian tanda baca. Dua hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan bahasa yaitu 1. Bahasa Indonesia yang baik, dan yang kedua, bahasa Indonesia yang benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang penggunaannya sesuai dengan situasi komunikasi. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang penggunaannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Setiap bahasa pasti memiliki perangkat sistem berupa kaidah, dan kaidah itu sendiri merupakan rumusan asas yang menjadi hukum atau aturan yang sudah pasti. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia, kaidah bahasa meliputi 1. Tata tulisan atau yang disebut dengan ejaan. 2. Tata bentuk dan pilihan kata. 3. Tata kalimat. Dan yang terakhir, tata paragraf. Yang berikut adalah sejarah dari ejaan itu sendiri. Sejak bahasa Indonesia masih bernama bahasa Melayu, sudah ada ejaan yang berlaku. Ejaan yang berlaku pada zaman Belanda itu bernama ejaan Van Ophuijsen, yang berlaku sejak tahun 1901. Selanjutnya, setelah Indonesia merdeka, disusunlah ejaan baru yang merupakan perbaikan ejaan Van Ophuijsen, yakni ejaan Republik atau ejaan Soewandi. Ejaan ini mulai berlaku tahun 1947. Setelah lebih dari 2 dasawarsa, ejaan Soewandi ini berlaku atau diberlakukan. Ejaan bahasa yang disempurnakan atau yang disebut dengan EYD. Ejaan ini resmi diberlakukan oleh Presiden Soeharto berdasarkan SK Presiden nomor 57 tahun 1972. Dan berikut sudah kami lampirkan beberapa contoh perubahan yang terjadi.
Kita bisa lihat bersama contoh-contohnya. Oke, yang berikut pemakaian huruf. Dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, telah diatur penggunaan huruf, baik huruf biasa, kapital, dan huruf miring. Di samping itu, diatur pula pemenggalan kata yang tidak dapat dilepaskan dengan penggunaan huruf. Huruf dalam bahasa Indonesia terdiri atas dua, yakni huruf konsonan yang jumlahnya ada 26 dan huruf vokal yang jumlahnya ada 5. Terdapat banyak kesalahan-kesalahan antar hubungan huruf dalam bahasa Indonesia yang masih banyak atau masih sering ditemukan. Misalnya ini nih. Itu beberapa contoh. Yang berikut bagian B, pemakaian huruf kapital. Huruf kapital dipakai untuk huruf pertama sebuah kalimat. Misalnya contoh di bawah ini, dia seorang pekerja keras. Para perwira di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia itu terbanyak tamatan perguruan tinggi ilmu kepolisian. Yang kedua, dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Misalnya Sultan Hasanuddin, Nabi Yusuf, Haji Agus Salim. Dan yang harus kita perlu perhatikan dan yang menjadi catatan, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang tidak diikuti nama orang. Misalnya nih, tahun depan saya akan pergi naik haji. Dan di sini kita tidak menyebutkan nama orang, jadi tidak perlu dicantumkan huruf kapitalnya. Yang ketiga, dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan perangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Misalnya, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Profesor Dr. Muhammad Yamin, SH, Gubernur Papua Barat, Perdana Menteri Nehru. Yang ketiga, dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Contoh, Dewi Sartika, C. Simanjuntak, Sultan Takdir Ali Syabana, Samratulangi. Dan beberapa hal yang perlu diperhatikan, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan perangkat yang tidak diikuti nama orang atau nama tempat. Misalnya, pertemuan itu dihadiri para gubernur. 4. Dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contoh, Asia Tenggara, Banda Aceh, Bukit Barisan, dan lain sebagainya. Untuk catatannya, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama istilah geografi yang tidak menjadi unsur nama diri. Misalnya, menyeberangi selat menuju ke tenggara, naik ke bukit. Nah, untuk yang seperti itu tidak dipakai huruf kapitalnya. Yang keenam, dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi kecuali kata seperti kata dan. Contoh, Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan, serta dokumen resmi. Contoh, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Undang-Undang Dasar 1945, atau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. 8. Dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Contoh, Dr. DR atau Dr. MA Master of Arts, Esa Sarjana Hukum, Kolria atau Kolonel Ria. C.
Penulisan huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Kita bisa lihat contohnya. 2. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contoh, huruf terakhir kata abad adalah D, abad. Ya, sudah jelas, berarti huruf terakhirnya adalah D. Dia tidak diantar, tetapi mengantar. Yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh, Tapaleu, bermakna jalan-jalan tak tentu arah. D. Penulisan gabungan kata. Gabungan kata ditulis serangkai jika mendapat awalan dan akhiran sekaligus. Contoh, dipertanggungjawabkan, menandatangani. 2. Gabungan kata tulis terpisah jika tidak berimbuhan atau hanya mendapat imbuhan, awalan atau akhiran. Contoh, bertanda tangan, tanda tangani. 3. Gabungan kata ditulis serangkai jika salah satu unsurnya berupa unsur terikat. Contoh, pasca panen, subbagian, antar kota, penulisan bentuk ulang menggunakan strap. 4. Partikel per atau ditulis terpisah jika berarti seperti ini contohnya. Per 1 April, per 1 Januari, per hari, per 1, per kotak. 5. Partikel pun. Partikel pun yang berarti juga ditulis terpisah. Ada 3 contoh. Bandingkan dengan pun yang dirangkai, bagian dari kata sambung. Misalnya, kalaupun, biarpun, sekalipun, meskipun, kendatipun, bagaimanapun, walaupun, dan lain sebagainya. Sudah ada contoh di bawah ini. Yang keenam, penulisan di sebagai kata depan atau preposisi. Di kantor, dari belakang, di Jakarta, di mana. Untuk penulisan kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya berupa keterangan tempat, ke atau di, luar, ke di dalam, dan keluar, masuk. Contoh, di mana dia sekarang. 7. Penulisan di sebagai awalan. Misalnya, dibuka, ditulis, diralat, dibaca, dikemas. Dan untuk catatannya, awalan di dan meng melekat pada kata kerja. Di berpasangan dengan meng, mem, dan men. Oke teman-teman, saya pikir sampai di situ dulu untuk presentasi bab 1 mengenai tata tulisan atau ejaan. Dan untuk bab 2 mengenai sinonim dan akronim, untuk bagian itu akan dijelaskan oleh rekan kerja saya, yaitu saudari Teresia Oktaviandaro. Terima kasih dan salam sehat. Bab 2 Sinonim dan akronim. Singkatan nama orang, gelar sapaan, jabatan atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Contohnya, Abdul Haris Nasution. Huruf A dan H diikuti dengan tanda titik A titik H titik Nasution. Kita ambil contoh yang berikut. Profesor Dr. Ramelan. Pada kata profesor dan doktor diikuti dengan tanda titik Profesor titik Dr. titik Ramelan.
Yang berikut, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan NKRI. Huruf kapital pada NKRI ditulis dengan huruf kapital, tetapi tidak menggunakan tanda titik. Kita ambil contoh yang berikut, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada KPK itu juga tidak ditulis dengan menggunakan tanda titik. Berikut, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya PT, Perseroan Terbatas. Perseroan terbatas ini tidak ditulis menggunakan huruf kapital. Yang berikut, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Contohnya halaman. Kata halaman di sini disingkat dengan HLM. HLM ini diikuti dengan tanda titik. Dan lain-lain, dan sebagainya, dan seterusnya, sama dengan di atas, yang bersangkutan, yang terhormat, tertanda, dan kawan-kawan. Semua sudah ada singkatannya, dan semua singkatan itu ditulis menggunakan tanda titik, atau akhirnya ditulis dengan tanda titik. Berikut, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat, masing-masing diikuti oleh tanda titik. Di bawah kita lihat contohnya. Atas nama. Atas nama ini ditulis menggunakan tanda titik. Huruf A dan N diikuti dengan tanda titik. Kita tidak menggunakan tanda garing atau strap, tetapi kita menggunakan tanda titik. Contoh yang di bawah itu adalah kesalahan penulisan. A garing N itu bukan penulisan yang benar, tetapi menggunakan tanda titik. Itu adalah penggunaan yang benar. Contoh yang berikut kita ambil untuk perhatian. Untuk perhatian ini juga sama. Untuk huruf U dan P ditulis diikuti dengan tanda titik, bukan diikuti dengan tanda garing. Contoh di bawah, U garing P itu merupakan penulisan tanda yang salah. Yang berikut, lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Contohnya, kita ambil di bawah contohnya kilogram. Kilogram ini tidak diikuti tanda titik, karena dia merupakan lambang kimia. Jadi kita tidak menulis menggunakan tanda titik. Yang berikut, akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contoh di bawah, kita ambil contoh LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Penulisan tersebut kita menulis menggunakan huruf kapital. LIPI ditulis menggunakan huruf kapital. L, I, P, dan I ditulis menggunakan huruf kapital. Kita juga lihat beberapa contoh yang sudah dilampirkan. Baik, kita lanjut. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital.
contohnya kata Bulog atau Badan Urusan Logistik, kita menulisnya dengan huruf kapital, dengan awalan huruf kapital. B, U, dan L kita tulis dengan awalan huruf kapital. Di bawah contoh kita lihat Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan. Huruf kapital kita tulis di B, P, PN. Itu kita tulis dengan menggunakan huruf kapital. Tadi kita lihat beberapa contoh, sudah kita lihat bahwa penggunaan huruf kapital itu kita tulis pada awal atau pada nama orang, atau di beberapa dokumen-dokumen kita harus menulis menggunakan huruf kapital. Baik, kita lanjut. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Contoh di sini kita ambil contoh IPTEK, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. IPTEK ini bukan nama dokumen, bukan nama orang, atau bukan nama lembaga. Jadi kita tidak menulis menggunakan huruf kapital. Jadi di sini kita tulis menggunakan huruf kecil dan tidak diikuti tanda titik. Yang berikut kita ambil contoh Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat. Kita juga tidak tulis menggunakan huruf kapital, tetapi ini kita tulis menggunakan huruf kecil. Baik, saya kira hanya sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam sehat dari saya.